Di sebuah sudut kota Mojokerto, ada sebuah warung bakso sederhana yang selalu ramai. Namanya Warung Bakso Barokah Rasa. Pemiliknya, Pak Harjo dan Bu Lastri, adalah pasangan yang dikenal karena senyum tulus dan keramahan mereka. Setiap mangkuk bakso yang disajikan bukan hanya berisi resep gurih warisan keluarga, tetapi juga dibumbui dengan keikhlasan dan kejujuran. Mereka memulai bisnis ini dari nol, mendorong gerobak sederhana, hingga akhirnya bisa menyewa sebuah ruko kecil. Selama 5 tahun pertama, usaha mereka tumbuh pesat. Setiap hari, antrean pelanggan mengular, membuktikan bahwa rezeki yang halal akan selalu menemukan jalannya. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Kesuksesan Warung Bakso Barokah Rasa ternyata memicu rasa iri di hati pesaingnya. Bapak Sardi, seorang penjual bakso lain yang warungnya tak jauh dari sana, hatinya dipenuhi kedengkian melihat warung Pak Harjo yang tak pernah sepi, sementara warungnya sendiri semakin ditinggalkan pembeli. Rasa iri itu perlahan berubah menjadi niat jahat yang gelap. Masa ujian pun dimulai. Tanpa sebab yang jelas, Warung Bakso Barokah Rasa mendadak sepi. Pelanggan yang biasanya setia tiba-tiba enggan datang. Mereka yang mampir seringkali mengeluh kehilangan selera makan. Begitu duduk di dalam warung, anehnya resep bakso Pak Harjo tidak berubah sedikit pun. Rasanya masih sama, bahkan mungkin lebih enak. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Aura di sekitar warung terasa dingin dan berat. Bu Lastri sering mencium bau busuk yang aneh, seperti bau bangkai yang datang dan pergi secara misterius. Padahal ia sudah membersihkan setiap sudut warung hingga berkilau. Pak Harjo mencoba tetap berpikir positif. Mungkin ini hanya siklus bisnis biasa. Ia menambah porsi sedekah, berdoa lebih khusyuk, dan terus menyajikan bakso terbaiknya. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Penurunan omzet semakin drastis. Dari yang tadinya bisa menghabiskan puluhan kilogram daging, kini 5 kilogram pun sulit terjual. Tabungan mereka mulai terkuras untuk menutupi biaya operasional. Di tengah keputusasaan, Pak Harjo dan Bu Lastri hanya bisa saling menguatkan. Mereka yakin jika mereka tidak pernah berbuat salah, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Gangguan yang semula hanya terjadi di warung, kini mulai merambat hingga ke rumah. Malam-malam keluarga Pak Harjo menjadi penuh ketegangan. Sering terdengar suara-suara aneh di luar rumah, seperti suara orang menggaruk dinding atau suara tangisan lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Anak-anak mereka, Rina yang berusia 17 tahun dan Adi yang berusia 12 tahun, mulai merasa ketakutan. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon. Saat semua orang terlelap, suasana rumah tiba-tiba menjadi sangat mencekam. Bu Lastri terbangun karena merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia melihat ke arah jendela kamar dan terkejut. Di sana berdiri sesosok bayangan putih yang menyeramkan. Matanya menyala merah menatap tajam ke dalam rumah. Sosok itu seperti ingin menerobos masuk. Energinya terasa sangat jahat dan penuh kebencian. Bu Lastri menjerit ketakutan, membangunkan Pak Harjo dan anak-anaknya. Adi menangis histeris. Sementara Rina, meskipun wajahnya pucat pasi, mencoba menenangkan adiknya. Teror itu nyata. Ini bukan lagi sekadar gangguan bisnis. Ini adalah serangan yang mengancam keselamatan keluarga mereka. Pak Harjo segera mengambil air wudhu dan memimpin keluarganya untuk salat dan berdoa bersama di ruang tengah. Mereka memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Namun, suara-suara di luar rumah semakin menjadi-jadi, seolah mengejek doa-doa yang mereka panjatkan. Di tengah kepanikan itu, Rina, sang putri sulung, tiba-tiba teringat pesan almarhum kakeknya. Kakeknya pernah berkata, "Enduk,
segala bentuk kejahatan, sehebat apapun itu, akan kalah oleh hal-hal yang suci dan jujur. Salah satunya adalah air, sumber kehidupan yang paling tulus. Sebuah ide melintas di benak Rina. Ia teringat pada air cucian beras yang biasa digunakan ibunya untuk menyiram tanaman. Dalam tradisi leluhur, air cucian beras pertama dianggap suci, simbol dari kesederhanaan dan kemurnian. Dengan keyakinan penuh, Rina berlari ke dapur. Ia mengambil sisa air cucian beras dari wadah yang disiapkan Bu Lastri tadi sore. Tangannya gemetar, tetapi hatinya mantap. Ia membaca doa-doa sederhana yang ia hafal, memohon agar kekuatan baik dilimpahkan ke dalam air itu. Dengan langkah berani, Rina membuka pintu depan sedikit. Di hadapannya, di halaman rumah, energi gelap itu seolah berkumpul, membentuk pusaran angin kecil yang membawa debu dan daun kering. Udara terasa begitu berat dan menyesakkan. Tanpa ragu, Rina menyiramkan air cucian beras itu ke arah halaman sambil terus berucap, "Pergilah, semua yang datang dengan niat buruk, kembalilah ke asalmu." Seketika, terjadi sesuatu yang luar biasa. Begitu air itu menyentuh tanah, terdengar suara jeritan melengking yang sangat keras, seolah berasal dari makhluk yang tak kasat mata. Bau busuk yang pekat tiba-tiba menyengat hidung, lalu lenyap dalam sekejap. Hawa dingin yang mencekam berganti menjadi udara malam yang segar. Sosok bayangan di jendela telah hilang. Semuanya kembali tenang. Di halaman rumah, tertinggal jejak hangus aneh berbentuk seperti ikatan kain kafan, bukti kekalahan energi jahat yang baru saja menyerang mereka. Keluarga Pak Harjo saling berpelukan, menangis haru dan penuh rasa syukur. Malam itu, mereka sadar bahwa benteng terkuat bukanlah pagar besi atau tembok yang tinggi, melainkan keyakinan, doa, dan keikhlasan hati. Keesokan harinya, Pak Harjo melakukan apa yang disarankan oleh Rina. Terinspirasi dari tradisi leluhur, ia menaburkan garam kasar di sekeliling warung dan rumahnya. Sebagai simbol pembersihan dari energi negatif, ia juga lebih rutin menyiram halaman dengan air cucian beras. Keajaiban pun terjadi. Perlahan tapi pasti, warung bakso Barokah Rasa kembali ramai. Aura dingin dan berat di warung lenyap, digantikan oleh suasana hangat dan ramah seperti sedia kala. Pelanggan mulai berdatangan kembali, memuji rasa bakso Pak Harjo yang menurut mereka semakin mantap. Senyum tulus kembali terukir di wajah Pak Harjo dan Bu Lastri. Rezeki mereka mengalir lebih deras dari sebelumnya, seolah Tuhan mengganti semua ujian yang telah mereka lalui dengan berkah yang berlipat ganda. Lalu, bagaimana dengan Bapak Sardi? Kabar yang beredar, tak lama setelah kejadian itu, usahanya bangkrut total. Ia dikabarkan jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya kurus kering, dan warungnya kini terbengkalai. Energi negatif yang ia kirimkan ternyata berbalik, menghantam dirinya sendiri dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Kisah keluarga Pak Harjo adalah bukti nyata bahwa kebaikan akan selalu menang. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa dalam hidup dan berbisnis akan selalu ada ujian yang datang dari rasa iri dan dengki. Namun, kita tidak perlu takut. Ada 3 kunci utama untuk membentengi diri dari energi negatif. Pertama, perkuat ibadah dan jangan pernah putus berdoa. Kedua, jaga tradisi baik dan nilai-nilai luhur yang diajarkan orang tua kita, karena di dalamnya sering tersimpan kearifan yang luar biasa. Dan yang ketiga, perbanyaklah sedekah, karena sedekah adalah perisai terbaik yang akan memadamkan murka Tuhan dan membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Jangan pernah biarkan kecemburuan atau energi negatif merusak niat baik Anda. Teruslah berbuat jujur, bekerja dengan ikhlas, dan percayalah, rezeki yang bersih
akan selalu dijaga dan dilindungi olehnya. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai